Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dengan NIM 142354449. Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas kesehatan reproduksi manusia untuk memenuhi tugas praktikum. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan sistem alat reproduksi manusia yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu alat reproduksi wanita dan yang kedua alat reproduksi pria. Yang pertama, alat reproduksi wanita bagian luar. Bisa kita lihat yang ada di gambar, itu contoh alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, itu ada mons pubis yang terletak di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan luna yang bentuknya agak menonjol yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan yang kasar yang berfungsi mengurangi gesekan ketika berhubungan intim. Yang kedua itu ada glans of clitoris atau klitoris. Klitoris di bagian ini terdapat banyak jaringan syaraf yang sangat peka terhadap rangsang dan klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Yang ketiga bisa kita lihat di gambar itu ada urethral opening atau lubang uretra. Lubang ini fungsinya tempat keluarnya urin. Lubang uretral berada tepat di bawah klitoris. Dan yang keempat itu ada vaginal entrance atau lubang vagina. Lubang vagina berada tepat di bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini menuju ke rahim untuk melahirkan, keluarnya menstruasi, dan untuk kopulasi. Selanjutnya yang kelima itu ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar lemak. Dan yang keenam itu ada labia mayora. Bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah hymen. Hymen ini ataupun yang disebut selaput darah berfungsi menyelimuti vagina dan bersifat sensitif dan mudah robek. Selanjutnya yang kedelapan itu ada vestibul atau vestibulum. Vestibulum ini dihiasi dua bibir dan berfungsi mengeluarkan cairan untuk melumasi vagina saat melakukan hubungan senggama. Selanjutnya yang kedua, alat reproduksi wanita bagian internal atau dalam. Baiklah, bisa kita lihat yang ada di gambar. Itu yang pertama ada ovari ataupun bisa disebut dengan ovarium. Ovarium yang berbentuk seperti buah kenari ataupun oval. Isi dalam ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Selain memproduksi ovum ataupun sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua itu ada fembre. Fembre yaitu rumbai-rumbai yang menyerupai jari-jari untuk membantu menggerakkan sel telur setelah ovulasi. Posisinya corong ke ovarium. Selanjutnya itu ada tuba falopi. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju ke uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah, yang fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba falopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, perimetrium, endometrium, dan meometrium. Selanjutnya fundus. Fundus yang terletak di atas uterus. Selanjutnya itu ada serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka ketika terjadi kontraksi. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Selanjutnya berpindah ke sistem reproduksi pria. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian internal dan eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan yang bagian eksternal.
Yang pertama itu ada penis. Penis adalah organ kelamin pria yang berbentuk bulat panjang, berfungsi untuk kopulasi, saluran mengeluarkan urin, sperma keluar dari tubuh. Yang kedua ada lubang uretra. Lubang uretra adalah lubang untuk keluarnya urin dan sperma. Jadi bedanya organ reproduksi pria dan wanita, pria memiliki saluran yang sama untuk mengeluarkan urin dan sperma, sedangkan wanita memiliki lubangnya masing-masing. Yang ketiga itu skrotum. Skrotum adalah kantung dengan otot kremaster yang menyelubungi testis, berfungsi untuk menyangga dan menjaga kestabilan suhu testis. Lanjut, yang kedua itu bagian yang internal. Yang pertama bisa kita lihat di gambar itu ada testis. Testis adalah tempat untuk memproduksi sperma dan sebagai penyekresi hormon androgen dan testosteron. Jadi pada testis ini terjadi spermatogenesis. Yang kedua itu ada epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Yang ketiga itu ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran sperma dari epididymis menuju kelenjar prostat. Lanjut, yang keempat itu ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin yang telah diproduksi oleh ginjal. Yang kelima itu ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan vagina karena sperma tidak tahan suasana asam. Selanjutnya itu ada vesicula seminalis, adalah kelenjar yang berada di atas kelenjar prostat yang berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan menjadi bahan makanan untuk sperma. Dan yang terakhir itu ada kelenjar bulboretra yang berfungsi menetralisir suasana asam dalam saluran uretra. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas oogonesis dan spermatogenesis. Selamat mendengarkan. Selanjutnya kita akan membahas oogenesis. Apa sih oogenesis? Oogenesis itu adalah pembentukan dan perkembangan ovum yang berlangsung di dalam ovarium. Adapun hormon yang mengatur oogenesis yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Adapun tahap-tahap oogenesis yaitu yang dimulai dari induk ovum atau yang disebut oogonium yang diploid. Oogonium yang diploid akan melakukan mitosis yang kemudian akan menjadi oosit primer yang diploid. Nah, pada saat menarche atau menstruasi untuk pertama kalinya, oosit yang primer diploid akan melakukan meiosis 1 yang kemudian akan menjadi oosit sekunder yang haploid dan badan polar pertama yang haploid. Kemudian akan melakukan meiosis yang kedua yang kemudian akan menjadi ovum yang haploid dan badan polar kedua yang haploid. Selanjutnya kita akan membahas spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus testis. Adapun hormon yang mengaturnya yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Baiklah, kita masuk ke tahap-tahap spermatogenesis. Diawali dengan induk sperma atau yang disebut dengan spermatogonium yang diploid, kemudian akan melakukan mitosis yang kemudian akan menjadi spermatosis primer yang diploid. Kemudian akan melakukan meiosis 1 yang akan menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Dan kemudian akan mengalami meiosis yang kedua yang kemudian akan menjadi spermatid yang haploid. Nah, spermatid akan melakukan pematangan hingga menjadi sperma. Jadi, satu spermatosit primer yang diploid akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang haploid yang semuanya fungsional. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas fertilisasi ataupun pembuahan. Baik, selanjutnya ini adalah proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Bisa kita lihat di gambar itu ada gambar ovum atau sel telur dan ada gambar sperma yang berusaha menembus sel telur.
Sel sperma akan melewati 3 lapisan untuk menembus ke dalam sel telur atau inti sel telur. Yang pertama itu ada lapisan sel folikel, yang kedua itu ada lapisan zona pellucida, dan yang terakhir itu ada lapisan membran plasma ovum. Nah, bagaimana sih cara sel sperma bisa menembus ke sel telur? Nah, sperma agar bisa masuk ke dalam sel telur, dia akan mengeluarkan cairan yang ada di akrosum, yaitu cairan enzim. Setelah cairan itu dikeluarkan, maka sel sperma akan bisa menembus ke sel telur. Nah, kita lihat itu ada gambar sel sperma yang hampir berhasil masuk ke sel telur. Nah, dan gambar seterusnya itu ada sel sperma yang sudah berhasil menembus ke dalam sel telur. Akan tetapi yang bisa masuk ke inti sel telur itu hanya kepalanya saja atau nukleus sperma, sedangkan badan basal sperma itu akan tetap tertinggal di luar. Nah, setelah sperma sudah berhasil membuahi sel telur, maka sel telur akan mengeluarkan senyawa kimia ke dalam zona pellucida yang berfungsi mencegah sel sperma lainnya masuk lagi ke dalam sel telur. Selanjutnya yaitu pembuahan. Dimulai dari ovarium. Setelah ovum matang atau sel telur matang, dia akan keluar dari ovarium dan akan menuju ke tuba falopi, dan selanjutnya akan menuju ke uterus. Akan tetapi apabila di tuba falopi dia bertemu dengan sel sperma dan sel sperma pun berhasil membuahi sel telur, maka disitulah akan terjadi pembuahan atau yang disebut fertilisasi. Nah, hasil dari fertilisasi tersebut akan menjadi zigot. Nah, pada hari kedua itu akan berbentuk menjadi 2 sel, dan hari ketiga itu akan berubah menjadi 4 sel. Hari keempat itu akan berubah menjadi 16 sel, dan hari kelima itu akan menjadi blastokitel awal atau yang disebut dengan merula yang mirip dengan buah anggur. Nah, pada hari 6 sampai ke 7 itulah yang disebut blastokita tahap akhir. Nah, embrio akan melekat di fundus untuk sementara. Pada hari ke-8 dan ke-9 embrio memulai implantasi atau yang disebut dengan penempelan. Embrio akan menempel di dinding rahim. Nah, disitulah akan terjadinya kehamilan. Selanjutnya, kita akan membahas siklus menstruasi dan fase-fase menstruasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke siklus menstruasi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai oleh pendarahan yang berulang pada setiap bulan. Pada siklus menstruasi ini terdapat 4 fase. Yang pertama itu ada fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi, dan yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir atau yang keempat ada fase pasca ovulasi. Nah, di siklus menstruasi ini juga terdapat ada siklus ovum, siklus hormon, dan siklus uterus atau siklus rahim. Masuk ke fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Diawali yang tidak dibuahinya ovum, kadar hormon progesteron pun menurun sehingga menyebabkan dinding rahim pun meluruh dan terjadilah menstruasi. Fase ini terjadi 3-7 hari dan pada umumnya atau rata-rata 5 hari. Selanjutnya fase praovulasi. Pada fase ini, hormon FSH dan LH sedikit menurun, sedangkan hormon estrogen pun menaik. Seiring menaiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut menebal. Keduanya terus berlangsung menaik sampai ke puncak yang maksimal. Setelah sampai ke titik yang maksimal, hormon estrogen pun menurun, sedangkan hormon FSH dan LH mengalami pengelonjakan mendadak yang tinggi sehingga menyebabkan folikel-folikel pecah dan mendorong ovum keluar dari ovarium. Selanjutnya fase pasca ovulasi. Ketika ovum meninggalkan folikel pun membentuk menjadi korpus luteum, dan korpus luteum melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal yang dinamakan tubuh dalam keadaan masa subur. Hormon progesteron dibantu dengan hormon estrogen
estrogen diberi tugas untuk menebalkan dinding rahim, tapi lama-kelamaan korpus luteum tidak lagi melepaskan hormon progesteron sehingga menyebabkan luruhnya dinding rahim dan terjadilah menstruasi berikutnya. Ini ada gambar 4 fase dari siklus menstruasi tadi. Yang pertama itu ada menstrual fase atau fase menstruasi yang dimana tidak dibuahinya ovum sehingga terjadilah peluruhan pada dinding rahim. Dan yang kedua itu ada follicular fase, fase praovulasi ketika ovum matang dan dinding rahim pun menebal. Dan yang ketiga itu ada fase ovulasi ketika ovum sudah keluar dari ovarium dan sudah standby di tuba falopi, dinding rahim pun sudah menebal. Dan yang terakhir itu ada fase luteal fase atau fase pasca ovulasi di mana dinding rahim pun sudah menebal sedangkan ovum sudah ada di tuba falopi di dinding rahim. Ketika ada sperma maka terjadilah pembuahan, dan jika tidak ada sperma maka dinding rahim pun kembali meluruh dan terjadilah menstruasi berikutnya. Lanjut, kita akan membahas kehamilan dan persalinan. Dan yang terakhir kita akan membahas masalah tentang laktasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehamilan. Yang pertama itu gambar embrio pada usia 3 minggu. Embrio sudah berhasil menempel sempurna pada rahim. Pada minggu ini embrio masih melakukan pembelahan dan memperbanyak sel, oleh karena itu belum membentuk seperti janin. Nah, selanjutnya itu pada minggu keempat. Saat ini adalah tahap implantasi, maka bola-bola sel yang membelah dengan cepat ataupun yang disebut dengan blastokita telah mulai menggali ke dalam lapisan rahim. Selanjutnya pada minggu yang ke-5, tangan bayi sudah tumbuh namun belum berbentuk seperti tangan, ukurannya sekitar 7 ml. Selanjutnya pada minggu ke-6, ukuran embrio sudah sebesar biji polong. Kaki sudah tumbuh tapi jari-jarinya belum, jadi kaki yang sudah tumbuh itu belum menyerupai kaki yang sempurna. Selanjutnya pada minggu ke-7, kepala dan otak janin mulai berkembang. Selain itu, lubang hidungnya menjadi terlihat dan retina mulai terbanting. Selanjutnya pada minggu ke-8 sampai ke minggu 10, bayi telah berukuran hampir 3 cm, semakin terlihat seperti manusia. Selanjutnya pada minggu ke-11 sampai ke-13, otak berkembang dengan pesat, ginjal mulai mengeluarkan urin, dan tangan pun sudah bisa mengepal. Selanjutnya pada minggu ke-14 sampai ke-18, indera perasaannya terbentuk dan sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Selanjutnya pada minggu ke-19 sampai ke-22 sudah bisa mendengar suara dan bayi sangat aktif dan juga semakin terlihat seperti manusia kecil. Nah, selanjutnya pada minggu 23 ke-29 bayi sudah bisa membuka dan menutup mata, menghisap jari-jari, bahkan cekukan. Pada minggu ke-30 dan sampai ke-35, tendangan terasa makin kuat, saraf pusat makin matang. Selanjutnya atau yang terakhir pada minggu ke-36 sampai ke-41, air ketuban mungkin akan pecah. Pada minggu ke-39 mungkin akan tiba saatnya persalinan. Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu 1 kala pertama atau kala 1. Pada kala 1 yaitu mulainya kontraksi uterus hingga mencapai pembukaan lengkap. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase. A. Fase laten dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaan serviks hingga 3 cm berlangsung kurang lebih 8 jam. Yang kedua itu ada fase aktif. Serviks membuka dari 4 sampai 10 cm, biasanya dengan kecepatan 1 meter atau lebih tiap 5 cm.
fase ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Fase akselerasi dari pembukaan 3-4 cm dicapai dalam 2 jam. Fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4-9 cm yang dicapai dalam 2 jam. Yang terakhir itu fase deselerasi dari pembukaan 9-10 cm selama 2 jam. Lanjut masuk ke kala 2, dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir. Lamanya pada primi kurang lebih 1 jam dan pada multi kurang lebih setengah jam. Adapun tanda-tanda dan gejala pada kala 2. Yang pertama, ibu mempunyai keinginan untuk menekan. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Yang ketiga, perineum menonjol. Dan yang terakhir, vulva, vagina, dan sphincter anal membuka. Lanjut ke kala 3, dimulainya setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung 6-15 menit. Manajemen aktif kala 3 adalah A. Pemberian oksitosin, B. Mesik fundus uteri, dan yang terakhir PTT. Lanjut yang kala keempat, masa 2 jam setelah plasenta lahir yang perlu diobservasi yaitu yang pertama itu tekanan darah, yang kedua nadi, yang ketiga suhu, 4 tinggu fundus uteri, dan yang kelima itu kontraksi, yang keenam pendarahan pervaginaan, dan yang ketujuh lamanya persalinan. ASI atau air susu ibu merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui proses laktasi. Adapun sekresi ASI diatur oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin menghasilkan ASI dalam alveolar dan bekerjanya prolaktin ini dipengaruhi oleh lama dan frekuensi penghisapan atau suckling. Hormon oksitosin disekresi oleh kelenjar pituitari sebagai respon adanya suckling yang akan menstimulasi sel-sel myopitel untuk mengeluarkan ejection atau ASI. Hal ini dikenal dengan milk ejection reflex atau letdown reflex, yaitu mengalirnya ASI dari simpanan alveoli ke lacteal stenosis sehingga dapat dihisap bayi melalui puting susu. Baiklah, lanjut ke bagian-bagian payudara. Yang pertama itu ada di toraks, bisa kita lihat di gambar. Nah, selanjutnya itu ada otot dada, yang itu otot dada. Selanjutnya itu ada lobus, ada puting susu, ada areola, ada saluran susu, jaringan adiposa, serta kulit. Dan yang terakhir itu ada posisi pelekatan menyusui yang benar. Bisa kita lihat di gambar, itu ada pelekatan yang benar dan ada pelekatan yang salah. Boleh dicontoh ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan ataupun keliruan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.